Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang acquisition and disposition of property, plant and equipment. Anggota kami yaitu pertama ada saya Rifki Zikra Naftali, Saya Raishi Azhara. Saya Siti Latifah. selanjutnya yaitu materi kami yang pertama yaitu ada acquisition of property, plant and equipment. Yang kedua yaitu ada interest cost during construction. Yang ketiga yaitu ada valuation of property, plant and equipment. Uh, yang pertama yaitu ada investasi. Investasi pada aset jangka panjang seperti properti, pabrik, dan peralatan merupakan elemen penting dalam laporan posisi keuangan banyak perusahaan. Bersamaan dengan penelitian dan pengembangan, investasi ini menjadi pendorong bagi banyak perusahaan dalam menghasilkan arus kas. Yang pertama yaitu investasi kan pada sesuatu yang menghasilkan pendapatan. Yang kedua yaitu instrumen investasi seperti pasar saham ataupun properti ataupun deposito dan obligasi. Investasi pada aset jangka panjang seperti properti, pabrik, dan peralatan merupakan elemen penting dalam laporan posisi keuangan banyak perusahaan. Bersamaan dengan penelitian dan pengembangan investasi ini menjadi pendorong bagi banyak perusahaan dalam menghasilkan arus kas. Selanjutnya yaitu informasi properti, pabrik, dan peralatan. Informasi properti, pabrik, dan peralatan yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan secara langsung mengaruhi pos-pos seperti total aset, beban penyusutan, arus kas, dan laba bersih. Akibatnya yaitu perusahaan berhati-hati dalam menentukan tingkat pengeluaran untuk belanja modal. Selanjutnya yaitu ada untuk memberikan gambaran tentang sifat pengeluaran. Gambar di samping yaitu mengidentifikasi pertumbuhan belanja modal keuangan non global dari tahun 2003 sampai 2013 berdasarkan sektor industri. Yang pertama yaitu ada sektor energi dengan 43%. Yang kedua yaitu ada sektor material dengan 13%. Yang ketiga yaitu sektor utilitas dengan 12%. Yang keempat yaitu sektor industri dengan 12%. Yang kelima yaitu ada sektor telekomunikasi dengan 7%. Yang keenam yaitu sektor IT dengan 5%. Yang ketujuh yaitu sektor konsumer dengan 4%. Yang ketujuh yaitu sektor consumer staples dengan 3,5%. Dan yang paling kecil yaitu sektor kesehatan dengan 0,5%. Untuk menentukan tingkat belanja modal yang tepat di banyak perusahaan merupakan tantangan tersendiri. Pengeluaran yang terlalu besar atau terlalu kecil beresiko mengurangi arus kas, kehilangan posisi kompetitif, dan melemahnya daya saing. Selanjutnya yaitu pertumbuhan belanja modal global telah melambat atau bahkan negatif dalam beberapa tahun terakhir. Gambar di samping adalah pertumbuhan belanja modal perusahaan non-keuangan global. Untuk menggambarkan kekhawatiran tentang tingkat belanja modal, mari kita ambil contoh dari negara Prancis. Perusahaan-perusahaan di Prancis, ekonomi terbesar kedua di Eropa, mengambil pendekatan konservatif terhadap belanja modal, meskipun suku bunganya rendah.
Selanjutnya yaitu ada isu-isu terkait belanja modal. Berikut pernyataan-pernyataan yang telah membuat para manajer perusahaan kesulitan menjawab. Yang pertama yaitu ada volume pengeluaran, berapa banyak yang seharusnya dibelanjakan. Yang kedua yaitu ada alokasi modal, untuk apa modal tersebut harus dibelanjakan. Dan yang terakhir ada eksekusi proyek, bagaimana pengeluaran berubah menjadi keuntungan yang real. Jawaban atas pernyataan ini tidaklah mudah, dan kegagalan menjawabnya dengan benar dapat mengakibatkan hilangnya profitabilitas. Oleh karena itu, isu-isu ini sangat menarik bagi pengguna laporan keuangan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terlalu banyak atau terlalu sedikit belanja modal oleh perusahaan dapat menyebabkan penurunan arus kas, hilangnya posisi kompetitif, dan penurunan daya saing. Hubungan antara belanja modal terhadap penjualan dan belanja modal terhadap depresiasi serta arus kas bebas memberikan wawasan tentang fleksibilitas keuangan yang mendasari suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu ada identifikasi properti, pabrik, dan peralatan serta biaya terkaitnya. Perusahaan seperti Honhai Precision atau KWN, Tata Steel atau IND, dan Royal Dutch Shell atau GBR dan NLD menggunakan aset yang bersifat tahan lama. Aset tersebut disebut properti, pabrik, dan peralatan. Istilah lain yang umum digunakan adalah aset pabrik dan aset tetap. Properti, pabrik, dan peralatan didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada orang lain, atau untuk tujuan administratif. Aset tersebut diharapkan akan digunakan selama lebih dari satu periode. Oleh karena itu, properti, pabrik, dan peralatan mencakup tanah, struktur bangunan atau kantor, pabrik, gudang, dan peralatan atau mesin, furniture, dan peralatan. Karakteristik utama properti, pabrik, dan peralatan. Karakteristik utama pabrik, properti, dan peralatan. Yang pertama yaitu ada aset. Aset tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasional dan bukan untuk dijual kembali. Hanya aset yang digunakan dalam operasi bisnis normal yang diklasifikasikan sebagai aset tetap. Yang kedua yaitu contohnya bangunan. Bangunan yang digunakan lebih tepat diklasifikasikan secara terpisah sebagai investasi. Aset tetap yang dimiliki untuk kemungkinan kenaikan harga diklasifikasikan sebagai investasi. Selain itu, aset tetap yang dimiliki untuk dijual atau dilepaskan diklasifikasikan sebagai aset secara terpisah dan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Pengembangan atau subdivisi lahan mengklasifikasikan lahan sebagai persediaan. Yang kedua yaitu aset tetap yang bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan. Aset tetap yang menghasilkan jasa selama beberapa tahun, perusahaan mengalokasikan biaya investasi aset-aset ini ke periode mendatang melalui beban penyusutan berkala. Pengecualiannya adalah tanah yang hanya disusutkan jika terjadi penurunan nilai material seperti hilangnya kesuburan lahan pertanian akibat rotasi tanaman yang buruk, kekeringan, atau erosi tanah. Yang ketiga yaitu memiliki wujud fisik. Properti, pabrik, dan peralatan merupakan aset berwujud yang dicirikan oleh keberadaan fisik atau wujud fisik. Tidak seperti bahan baku, properti, pabrik, dan peralatan secara fisik menjadi bagian
dari produk yang disimpan untuk dijual kembali. Selanjutnya yaitu ada akuisisi properti pabrik dan peralatan. Sebagian besar perusahaan menggunakan biaya historis sebagai dasar penilaian properti pabrik dan peralatan. Biaya historis mengukur harga tunai atau setara kas untuk memperoleh aset dan membawanya ke lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk penggunaan yang dimaksudkan. Selanjutnya yaitu ada secara umum perusahaan melaporkan biaya-biaya sebagai bagian dari properti pabrik dan peralatan. Yang pertama yaitu ada harga pembelian, termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan, dikurangi diskon dan rabat perdagangan. Misalnya British Airways atau GBR menyatakan bahwa pesawat dinyatakan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan setelah dikurangi kredit manufaktur. Yang kedua yaitu ada biaya yang dapat diatribusikan untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan agar dapat digunakan sesuai dengan tujuan perusahaan. Misalnya yaitu ketika Skansa AB atau SWI membeli alat berat dari Caterpillar Amerika Serikat, perusahaan mengkapitalisasi biaya pembelian termasuk biaya pengirimannya. Selanjutnya yaitu ada perusahaan menilai aset tetap menggunakan metode biaya. Menggunakan metode biaya atau metode nilai wajar atau revaluasi, perusahaan dapat menerapkan metode biaya atau nilai wajar untuk semua aset tetap untuk satu kelas aset tetap. Misalnya perusahaan dapat menilai aset tanah. Aset tanah yaitu masuk dalam satu kelas aset setelah akuisisi menggunakan metode nilai wajar dan pada saat yang sama menilai bangunan dan peralatan atau kelas aset lainnya berdasarkan biaya perolehan. Selanjutnya yaitu ada perusahaan menilai aset tetap menggunakan metode biaya. Sebagian besar perusahaan menggunakan metode biaya. Metode ini lebih murah karena tidak membutuhkan biaya penilai. Selain itu, metode nilai wajar umumnya menghasilkan nilai aset yang lebih tinggi, yang berarti perusahaan melaporkan beban penyusutan yang lebih tinggi dan laba bersih yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu ada biaya tanah. Biaya tanah yaitu semua pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh tanah dan menyiapkan untuk digunakan dianggap sebagai bagian dari tanah. Dengan demikian, ketika grup Auchan atau FRA atau Aeon Jepang membeli tanah yang untuk membangun toko barunya, biaya tanah biasanya meliputi yang pertama yaitu harga pembelian, yang kedua biaya penutupan serta hak milik tanah, biasanya pengecara dan pencatatan. Yang ketiga yaitu ada biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan tanah agar siap digunakan seperti peralatan tanah, pengurukan, pengeringan, dan pembersihan. Yang keempat yaitu ada pengambilan hak gadai, hipotek, atau pembebanan apapun pada properti. Dan yang kelima yaitu ada perbaikan tanah tambahan apapun yang masa berlakunya tidak terbatas. Selanjutnya yaitu ada biaya bangunan. Biaya bangunan harus mencakup semua pengeluaran yang terkait langsung dengan perolehan atau konstruksinya. Biaya-biaya ini meliputi yang pertama yaitu biaya material,
tenaga kerja dan overhead yang dikeluarkan selama konstruksi. Yang kedua yaitu biaya jasa profesional dan izin mendirikan bangunan atau IMB. Umumnya perusahaan mengontrak pihak lain untuk membangun bangunan mereka. Perusahaan memperhitungkan semua biaya yang dikeluarkan, mulai dari penggalian hingga penyelesaian sebagai bagian dari biaya bangunan. Yang selanjutnya yaitu adalah biaya peralatan. Istilah peralatan dalam akuntansi mencakup peralatan pengiriman, peralatan kantor, mesin, furniture, dan perlengkapan, perabotan, peralatan pabrik, dan aset tetap serupa. Biaya tersebut mencakup harga beli, biaya pengangkutan, dan penanganan yang dikeluarkan. Asuransi peralatan selama dalam perjalanan, biaya fondasi khusus jika diperlukan, biaya perakitan dan pemasangan, serta biaya uji coba. Setiap hasil penjualan barang yang diproduksi selama peralatan dibawa ke lokasi dan kondisi yang sesuai dengan tujuan penggunaannya, seperti sampel yang dihasilkan saat menguji peralatan. Sampel yang dihasilkan saat menguji peralatan akan mengurangi biaya peralatan tersebut. Biaya mencakup semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mempersiapkannya untuk digunakan. Selanjutnya yaitu ada aset yang dibangun sendiri. Perusahaan membangun aset mereka sendiri, menentukan biaya mesin, dan aset tetap lainnya dapat menjadi masalah. Tanpa harga beli atau harga kontrak, perusahaan harus mengalokasikan biaya pengeluaran untuk mencapai biaya aset yang dibangun sendiri. Material dan tenaga kerja langsung yang digunakan dalam konstruksi tidak menjadi masalah. Perusahaan dapat melacak biaya ini secara langsung ke pesanan pekerjaan dan material yang terkait dengan aset tetap yang dibangun. Selanjutnya yaitu ada dua cara perusahaan menangani biaya overhead. Yang pertama yaitu tidak membebankan biaya overhead tetap pada biaya aset konstruksi. Argumen utama untuk pendekatan ini adalah bahwa biaya overhead umumnya bersifat tetap. Akibatnya pendekatan ini berasumsi bahwa perusahaan akan memiliki biaya yang sama terlepas dari apakah aset tersebut dibangun atau tidak. Oleh karena itu, membebankan sebagian biaya overhead pada pendataan biasanya akan mengurangi beban berjalan dan akibatnya melebih-lebihkan pendapatan periode berjalan. Namun perusahaan akan membebankan biaya overhead variabel yang meningkatkan akibat konstruksi pada biaya aset konstruksi. Yang kedua yaitu ada alokasikan sebagian dari seluruh biaya overhead ke proses konstruksi. Pendekatan ini yang disebut dengan pendekatan biaya penuh, mengasumsikan bahwa biaya dibebankan pada suatu produk atau aset yang diproduksi atau dibangun. Dengan pendekatan ini, perusahaan mengalokasikan sebagian dari seluruh biaya overhead ke proses konstruksi, seperti yang akan dilakukan pada produksi normal. Para pendukung berpendapat bahwa kegagalan dalam mengalokasikan biaya overhead. Stress cost during construction. Next. Biaya bunga selama konstruksi. Pengeluaran biaya bunga atas pinjaman untuk aset yang dibangun dengan tujuan untuk dioperasikan atau dijual. Nah, ini tujuannya aset ini setelah selesai dibangun untuk dioperasikan. Singkatnya, bunga pinjaman yang terjadi saat aset ini masih dalam proses pembangunan. Next. Selanjutnya yaitu kapitalisasi bunga.
Kapitalisasi bunga merujuk pada praktik yang memungkinkan peminjam mengakumulasikan bunga yang jatuh tempo pada pencairan pokok yang dilakukan selama pembangunan suatu proyek, lalu menambahkan bunga yang telah terakumulasi tetapi belum dibayarkan ke dalam jumlah pinjaman atau jaminan pokok. Yang berarti bunga pinjaman ini selama masa konstruksinya diubah menjadi bagian dari biaya perolehan aset atau dikapitalisasi. Next. Oke, selanjutnya yaitu syarat kapitalisasi. Yang pertama itu aset kualifikasi atau qualifying asset. Nah, aset ini yang memerlukan periode lama untuk disiapkan agar siap digunakan atau dijual. Nah, contohnya itu seperti pabrik, gedung, infrastruktur, dan lain-lain. Yang kedua, aktivitas kapitalisasi berlangsung atau capitalization period. Yang pertama ini pengeluaran untuk aset sedang dilakukan. Yang kedua, aktivitas yang diperlukan untuk menyiapkan aset. Dan yang ketiga ini, biaya bunga sedang terjadi. Kapitalisasi ini terus berlanjut dan berakhir ketika proyek selesai. Dan yang ketiga, yaitu jumlah yang dikapitalisasi atau amount to capitalize. Jumlah bunga yang dikapitalisasi ini lebih rendah antara biaya bunga aktual yang dikeluarkan selama periode atau bunga yang dapat dihindari. Nah, IFRS ini menyatakan dari 3 pendekatan bahwa perolehan aset mencakup biaya bunga yang dikeluarkan. Rasionalnya, selama konstruksi berjalan, aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan. Maka, perusahaan menundak atau mengkapitalisasi biaya bunga. Dan setelah aset tersebut sudah jadi, perusahaan harus melaporkan bunga tersebut sebagai beban dalam laba bersih. Next. Selanjutnya yaitu akumulasi rata-rata tertimbang. Dalam menghitung akumulasi perusahaan, membobot pengeluaran konstruksi dengan jumlah waktu 1 tahun yang dapat dikenakan biaya bunga atas pengeluaran tersebut. Akumulasi rata-rata tertimbang ini merupakan metode yang digunakan perusahaan saat menghitung jumlah biaya pengeluaran konstruksi yang menjadi dasar untuk menghitung biaya bunga yang dikapitalisasi. Nah, secara singkatnya ini, perusahaan akan membebankan setiap pengeluaran konstruksi. Dan pembobotan ini dilakukan berdasarkan lama waktunya, contohnya dalam waktu 1 tahun. Pengeluaran tersebut berpotensi dikenakan bunga pinjaman. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan nilai rata-rata yang lebih akurat sebagai dasar perhitungan bunga yang akan dikapitalisasi. Next. Nah, di sini ada contoh soalnya. Perusahaan Hangzhou membangun gedung yang diperkirakan membutuhkan waktu selama 17 bulan dan pembangunan dimulai tahun 2021. Selama tahun 2021, perusahaan melakukan pembayaran kepada kontraktor, yaitu $240.000 pada bulan Maret dan $480.000 pada bulan Juli dan $360 pada bulan November. Maka perusahaan menghitung rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2021. Nah, di sini disertakan tabelnya, yaitu pada tanggal 1 Maret ditulis jumlah akumulasinya yaitu $240 dikali kapitalisasi periodenya itu pada 10/12, yaitu berarti bulan 10/12 tahun. Setelah dirata-ratain, yaitu menghasilkan nilai $200. Selanjutnya yaitu bulan Juli tanggal 1, yaitu $480 dikali 6/12 yang menghasilkan rata-rata $240.
Dan yang terakhir, November tanggal 1, yaitu $360 dikali 2/12, yaitu menghasilkan rata-rata $60.000. Dan setelah dijumlahkan, amount-nya ini yaitu $1.080.000. Dan rata-ratanya ini $500. Next. Kapitalisasi bunga. Yang pertama, yaitu pengeluaran untuk tanah. Jika tanah dibeli dengan tujuan membangun suatu bangunan, maka biaya bunga dikapitalisasi selama periode konstruksi. Jika perusahaan mengembangkan tanah untuk penjualan kafling, maka biaya bunga dikapitalisasikan sebagai bagian dari biaya perolehan tanah yang dikembangkan. Dan yang kedua ini, pendapatan bunga. Perusahaan tidak boleh meng-offset atau saling menghapus pendapatan bunga dengan biaya bunga kecuali diperoleh dari pinjaman tertentu. Next. Selanjutnya yaitu suku bunga. Untuk bagian akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang yang kurang dari atau sama dengan jumlah yang dipinjamkan khusus untuk membiayai pembangunan aset, maka digunakan tingkat bunga yang timbul dari pinjaman tertentu tersebut. Untuk bagian akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang yang lebih besar daripada utang yang terjadi khusus untuk membiayai pembangunan aset, maka digunakan rata-rata tertimbang suku bunga terjadi atas semua utang lain yang belum dibayar selama periode tersebut. Next. Nah, ini ada contohnya lagi, yaitu perhitungan tingkat kapitalisasi untuk utang yang lebih besar daripada jumlah yang dikeluarkan. Nah, di sini tertera 12% selama 2 tahun, yaitu prinsipalnya $600 dan interestnya $72. Dan yang kedua itu 9% untuk 10 tahun, prinsipalnya $2 juta dan interestnya $180. Dan yang ketiga ini 7,5% untuk 20 tahun, prinsipalnya $5 juta dan interestnya $375. Dan setelah dijumlahkan prinsipalnya ini $7.600 dan interestnya $627. Lalu rumusnya yaitu capitalization rate sama dengan total interest dibagi total principal. Jadi hasil dari interest ini $627 dibagi principalnya $7.600 sama dengan 8,25%. Next. Selanjutnya, contoh soal yang saat ini. Pada tanggal 1 November 2021, Phoenix Enterprise mengkontrak Radian Resolve untuk membangun gedung seharga $1.400.000 di atas tanah seharga $100. Dibeli dalam kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Radian melakukan pembayaran kepada perusahaan konstruksi selama tahun 2022. Nah, berikut tabel yang terjadi selama tahun 2022. Yang pertama itu Januari tanggal 21, Januari tanggal 1, yaitu $210. Yang kedua ya, tanggal 1 Maret $300. Dan yang ketiga 1 Mei $540. Yang keempat 1 Desember yaitu $450. Dan total keseluruhannya ini yaitu $1.500.000. Next. Radian Resolve menyelesaikan bangunan yang siap untuk ditempati pada tanggal 31 Desember 2022. Phoenix Enterprise memiliki utang pada tanggal 31 Desember 2022. Specific construction debt. Yang pertama itu 15% untuk 3 tahun.
now to finance purchase of land and construction of the building. Debt December 31 with interest payable annually on December 31. Other debt-nya yang pertama itu 10% untuk 5 tahun, dan yang kedua itu 12% untuk 10 tahun. Next. Nah, selanjutnya yaitu rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran pada tahun 2022. Nah, di sini ada tabel expenditure-nya. Yang pertama itu tanggal 1 Januari. Tadi jumlahnya $210 dikali kapitalisasi periodenya 12 dibagi 12, yaitu menghasilkan rata-ratanya $210. Dan yang kedua itu tanggal 1 Maret itu $300 dikali 10 bulan dibagi dalam masa jangka 1 tahun, yaitu menghasilkan rata-rata $250. Dan pada tanggal 1 Mei yaitu $540 dikali dalam jangka waktu 8 bulan dibagi 1 tahun, yaitu menghasilkan rata-rata $360. Dan yang terakhir yaitu Desember tanggal 31, jumlahnya $450 dikali capitalization-nya nggak ada, jadi kita nolin rata-ratanya. Dan keseluruhannya amount-nya ini $1.500, dan rata-rata akumulasinya ini $820. Next. Selanjutnya yaitu bunga yang dapat dihindari. Yaitu di sini ada tabel akumulasi expenditure rata-rata dikali interest rate sama dengan available interest. Yang pertama itu ada $750 dikali 15% sama dengan $112. Dan yang kedua itu $70 dikali 11,4% sama dengan $7,728. Dan jumlah dari rata-rata akumulasi expenditure-nya ini yaitu $820. Dan available interest-nya yaitu $120,228. Nah, di sini dikasih tahu lebih rincinya akumulasi expenditure secara spesifiknya dari soal yang tadi yang sebelumnya. Yang pertama ini 10% untuk 5 tahun. Prinsipalnya $550 dan interestnya $55. Dan selanjutnya ini 12% untuk 10 tahun. Prinsipalnya ini $600 dan interestnya ini $72. Jika kita tambahkan, yaitu menghasilkan prinsipalnya ini $1.150 dan interestnya ini $127. Dan capitalization rate-nya, rumusnya ini yaitu total interest dibagi total principal. Yaitu total interestnya $127 dibagi $1.150, yaitu menghasilkan 11,4%. Next. Selanjutnya yaitu biaya bunga aktual. Nah, di sini kita dikasih tabel. Yang pertama ini construction loan, yaitu $750 dikali 15% sama dengan $112.500. Dan untuk 5 tahunnya ini $550 dikali 100%, dikali 10%, sama dengan $55. Dan untuk 10 tahunnya ini $600 dikali 12% sama dengan $72. Dan jumlah aktual interestnya ini $239,500. Jadi, biaya bunga yang dikapitalisasi oleh Phoenix Enterprise adalah yang lebih rendah.
Nah, biaya bunga yang dapat dihindarinya ini kita dapat 120,228 dolar dan biaya bunga aktualnya ini 239,500 dolar. Next. Berikut jurnal yang terjadi selama tahun 2022, yaitu pada tanggal Januari ada land di debit 100 dolar, holdings per CIP 110 dolar, dan cash di kredit sebesar 210 dolar. Dan jurnal pada bulan Maret tanggal 1, yaitu holdings di kredit sebesar 300 dolar, cash di kredit sebesar 300 dolar. Dan jurnal pada bulan Mei, yaitu holdings di debit 540 dolar dan cash di kredit sebesar 540 dolar. Dan yang terakhir ini Desember tanggal 31, holdings di debit 450 dolar dan cashnya 450 dolar di kredit. Dan holdings capitalized interest ini yang tadi yang sebelumnya yaitu 120,228 dolar dan interest expense-nya ini 119,272 dolar. Dan cash-nya di kredit yaitu 239,500. Next. Berikut laporan laba ruginya. Ini income statement pada perusahaan Phoenix Enterprise pada tahun 2022. Yang pertama itu income from operation-nya. Dan yang kedua ini other expense and loss. Ini mencakup interest expense-nya sebesar 239,500 dan less capital lease interest-nya 120,228 dolar di debit, dan di kreditnya ini hasil dari pengurangan 239,500 dolar dikurang 120,228 dolar menghasilkan 119,272 dolar. Dan selanjutnya ini income before income tax di kredit dan income tax di kredit, dan yang terakhir net income di kredit. Next. Oke, selanjutnya mengenai valuation of property, plant, and equipment. Penilaian PPE. Penilaian PPE pada dasarnya dilakukan berdasarkan nilai wajar, yaitu nilai tukar yang wajar dalam suatu transaksi antar pihak yang independen. Perusahaan harus mencatat PPE pada nilai wajar dari apa yang mereka berikan atau pada nilai wajar dari aset yang diterima, tergantung mana yang lebih andal untuk diukur. Selanjutnya, beberapa kondisi khusus dalam penilaian PPE antara lain 1. Diskon tunai. Jika perusahaan memperoleh diskon saat membeli aset, maka harga perolehan yang dicatat setelah dikurangi diskon tersebut. 2. Kontrak pembayaran ditangguhkan. Apabila pembayaran dilakukan secara kredit atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, nilai perolehan aset harus dicatat sebesar nilai kini dan dari seluruh pembayaran tersebut, bukan jumlah nominalnya. Yang ketiga, pembelian lump sum, yaitu jika beberapa aset dibeli sekaligus dengan satu harga total, maka harga tersebut harus dialokasikan ke masing-masing aset berdasarkan nilai wajar relatifnya. Yang terakhir yaitu penerbitan saham. Ketika aset diperoleh dengan cara menerbitkan saham, maka aset tersebut diukur sebesar nilai wajar saham yang diterbitkan atau nilai wajar aset yang diterima, mana yang lebih dapat diandalkan. Sementara itu, dalam pertukaran aset non-moneter, perusahaan harus juga menilai transaksi berdasarkan nilai wajar.
Pada umumnya dihitung berdasarkan dua metode, yaitu satu, nilai wajar aset yang diserahkan, dua, nilai wajar aset yang diterima. Perusahaan harus segera mengakui setiap keuntungan atau kerugian dari transaksi pertukaran tersebut ketika transaksi memiliki substansi komersial. Pertukaran aset non-moneter. Dalam akuntansi, pertukaran aset non-moneter dapat menimbulkan situasi rugi maupun untung, dan perlakuannya tergantung apakah transaksi tersebut memiliki substansi komersial atau tidak. Pertama, situasi rugi, memiliki substansi komersial. Jika perusahaan mengalami kerugian dalam pertukaran aset yang memiliki substansi komersial, maka kerugian tersebut harus diakui segera. Alasannya sederhana. Perusahaan tidak boleh menilai aset lebih tinggi dari harta setara kasnya. Jika kerugian ditangguhkan, maka nilai aset yang baru akan tampak lebih besar daripada nilai wajar, sehingga laporan keuangan menjadi oversight atau lebih saja. Yang kedua, contoh soalnya. Contoh soalnya, Information Processing PA menukar mesin bekasnya dengan model baru di Jerot Business Solution NV. Pertukaran memiliki substansi komersial. Mesin bekas memiliki nilai tukar buku sebesar 8.000. 8.000 itu dari biaya awal 12.000 dikurangi 4.000 akumulasi penyusutan. Dan nilai wajarnya sebesar 6.000. Mesin model baru memiliki harga 16.000 untuk mesin bekas. Jerot membeli harga subsidi tukar tambah senilai 9.000. Maka Information Processing menghitung biaya aset baru tersebut sebagai berikut. Untuk mencari nilai harga mesin barunya itu dari list price of new machine 16.000 dikurang dengan trade-in allowance per use mesin 9.000, totalnya jadi 7.000. Nah, 7.000 ini merupakan nominal dari cash payment. Habis itu dari cash payment ditambah dengan fair value of used mesin sebesar 6.000, maka hasilnya menjadi nominal biaya mesin baru. Untuk jurnalnya yaitu equipment new 13.000, akumulasi depresiasi equipment 4.000 di debit, loss on disposal of equipment 2.000 di debit, dan untuk kreditnya equipment lama 12.000 dan cash 7.000. Yang kedua yaitu situasi untung memiliki substansi komersial. Dalam kondisi ini, perusahaan pada umumnya mencatat biaya aset baru berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan pada saat yang sama. Perusahaan juga mengakui keuntungan dari pertukaran tersebut secara langsung. Dengan demikian, laporan keuangan mencerminkan nilai yang wajar dan transparan dari transaksi yang dilakukan. Contoh soalnya, Interstate Transportation Company menukar sejumlah truk bekas ditambah uang tunai dengan kendaraan semi truk. Truk bekas memiliki nilai buku gabungan sebesar 42.000 dengan biayanya 64.000 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 22.000. Agen pembelian Interstate yang berpengalaman di pasar barang bekas menunjukkan bahwa truk tersebut memiliki nilai pasar wajar sebesar 49.000. Uang tunai yang harus dibayarkan oleh Interstate adalah sebesar 11.000. Maka Interstate menghitung biaya semi truk sebagai berikut. 1. Untuk mencari biaya semi truknya itu dengan fair value of trucks exchange 49.000 ditambah dengan cash payment-nya 11.000, maka hasilnya menjadi biaya semi truk.
untuk mencari keuntungan dari disposal, yaitu satu fair value use truk-nya 49.000, cost of use truk-nya yang tadi kita cari sebesar 64.000, itu dikurang dengan akumulasi depresiasi sebesar 22.000, maka nominalnya menjadi book value untuk truk yang dipakai sebesar 42.000. Nah, book value ini dikurang sama fair value sebesar 49.000, maka hasilnya menjadi 7.000, yaitu gain on disposal of used truck. Untuk jurnalnya, bagian debit, truk semi 60.000, akumulasi depresiasi truk 22.000, dan untuk bagian kreditnya, truk yang dipakai 64.000, karena kita mendapatkan keuntungan, maka gainnya itu di kredit sebesar 7.000 dan cashnya itu sebesar 11.000. Yang ketiga, yaitu tidak memiliki substansi komersial. Jika tidak memiliki substansi komersial, apabila pertukaran aset non-moneter tidak memiliki substansi komersial, maka perlakuannya berbeda. Untuk contoh soalnya ini, misalkan pada kasus Interstate Transportasi Company, keuntungan sebesar 7.000 tidak langsung diakui melainkan ditangguhkan. Perusahaan juga akan mengurangi basis perhitungan aset baru, dalam hal ini semi-truk, sebesar jumlah keuntungan yang ditangguhkan tersebut. Untuk pengerjaannya itu, untuk cari basis of semi-fair value, yaitu fair value of semi-truk 60.000 dikurang dengan gain di freight 7.000 menjadi basis of semi-truk sebesar 53.000. Untuk jurnalnya, untuk bagian debit, truk semi sebesar 53.000 dan akumulasi depresiasi truk sebesar 22.000. Untuk bagian kreditnya, truk yang dipakai sebesar 64.000 dan cashnya sebesar 11.000. Hibah pemerintah. Tujuannya sebagai imbalan atas kepatuhan entitas di masa lalu atau masa depan terhadap syarat tertentu yang berhubungan dengan kegiatan operasi. IFRS mengatur hibah diakui sebagai pendapatan income approach atau pendekatan pendapatan yang harus dicocokkan dengan biaya terkait secara sistematis agar adil. Kompensasinya seimbang. Hibah pemerintah beda dengan bantuan pemerintah menurut PSAK 61. Biaya setelah tanggal perolehan terdiri dari 4 jenis, yaitu pertama, penambahan. Mengenai biaya setelah tanggal perolehan, penambahan yaitu penambahan fasilitas atau komponen baru pada aset tetap yang meningkatkan kapasitas atau manfaat ekonomisnya. Yang kedua, perbaikan dan penggantian, yaitu pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas aset atau mengganti bagian aset yang sudah usang dengan yang baru. Yang ketiga, yaitu pengaturan kembali. Biaya untuk menata ulang tata letak, proses, atau organisasi sehingga operasionalnya menjadi lebih efisien. Yang terakhir yaitu perbaikan, yaitu pengeluaran untuk menjaga aset tetap berfungsi dalam kondisi normal, biasanya dicatat sebagai beban, bukan sebagai penambahan aset. Pelepasan PPE. Pelepasan PPE pada saat tertentu aset tetap harus dihentikan pengakuannya. Pelepasan aset ini bisa terjadi secara sukarela maupun tidak dengan
beberapa cara berikut. 1. Penjualan. Aset dijual dan perusahaan mengakui selisih antara harga jual dan nilai bukunya sebagai keuntungan atau kerugian. 2. Pertukaran. Aset lama ditukar dengan aset lain dan perlakuannya mengacu pada aturan pertukaran aset non-moneter. Yang ketiga yaitu konversi dipaksa. Aset tidak lagi dapat digunakan karena faktor di luar kendali perusahaan seperti kebanjiran, pencurian, kebakaran, atau putusan hukum. Dalam kasus ini, perusahaan harus melaporkan selisih antara jumlah yang dipulihkan, misalnya klaim asuransi, dengan nilai buku aset dan selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Yang terakhir yaitu diabaikan atau ditinggalkan. Aset tidak digunakan lagi dan dikeluarkan dari laporan keuangan tanpa ada penggantian nilai. Catatannya, depresiasi harus dilakukan sampai dengan tanggal pelepasan aset tetap tersebut. Untuk contoh soalnya, Barrett Group telah mencatat penyusutan mesin seharga 18.000 selama 9 bulan dengan tarif 1.200 per tahun. Jika perusahaan menjual mesin pada pertengahan tahun ke-10 seharga 7.000, maka Barrett harus mencatat depresiasi pada tanggal penjualan sebagai berikut. 1. Depresiasi expense-nya itu nominalnya dicari dari 1.200 yaitu selama 9 bulan dengan tarif 1.200 per tahun dikali 1/2. Jadi nominalnya sebesar 600 dan akun kreditnya itu akumulasi depresiasi mesin sebesar 600. Untuk jurnal penjualannya, untuk bagian debit, cash sebesar 7.000 dan akumulasi depresiasi mesin yaitu sebesar 11.400. Untuk bagian kreditnya, mesin sebesar 18.000 dan selisih dari penjumlahan debit dikurang dengan kredit sebesar 18.000 itu akan menjadi nominal akun gain on disposal of machine sebesar 400.000. Kesimpulan mendalam dari acquisition of property, plant, and equipment adalah topik utama fundamental dalam akuntansi keuangan yang berfokus pada bagaimana suatu entitas bisnis mengakui dan mengukur aset jangka panjang yang dimilikinya. Pertama yaitu tujuan utama. Tujuan utama dari topik ini adalah menentukan dua hal. Yang pertama yaitu pengakuan kapan suatu aset harus dicatat dalam neraca perusahaan atau laporan keuangan. Aset diakui jika ada kemungkinan besar manfaat ekonomi di masa depan akan mengalir ke entitas dan biaya perolehannya dapat diukur dengan andal. Yang kedua yaitu ada pengukuran atau measurement, berapa nilai cost yang seharusnya dicantumkan sebagai nilai awal aset tersebut sesuai PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, dan IFRS, International Financial Reporting Standard. Aset tetap pada awalnya harus diukur sebesar kos perolehannya. Yang kedua yaitu ada penentuan kos perolehan. Penentuan kos perolehan adalah total semua pengeluaran yang diperlukan agar aset tersebut siap digunakan sesuai dengan tujuan manajemen. Kos ini tidak hanya mencakup harga beli, tetapi juga semua biaya yang ditimbul sebelum aset tersebut siap beroperasi. Kesimpulan yang ketiga yaitu ada metode akuisisi. Di topik ini juga mencakup berbagai cara aset dapat diperoleh yang memengaruhi perhitungan kosnya. Yang pertama yaitu ada pembelian tunai. Paling sederhana kosnya adalah harga tunai ditambah biaya terkait lainnya. Yang kedua yaitu ada pembelian kredit.
Cost-nya adalah nilai tunai setara, bukan jumlah total pembayaran di masa depan. Yang ketiga yaitu ada pembangunan sendiri, yaitu melibatkan kapitalisasi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead yang digunakan. Intinya yaitu dari poin ini membentuk dasar dari seluruh siklus akuntansi aset tetap, karena kos awal yang diakui akan menjadi dasar untuk perhitungan depresiasi di masa yang akan mendatang dan penentuan laba atau rugi saat aset tersebut dilepaskan. Oke, jadi dari materi interest cost during construction, kita bisa simpulkan kapitalisasi bunga adalah praktik akuntansi di mana perusahaan mengakumulasi bunga yang jatuh tempo pada pinjaman yang digunakan untuk membiayai aset yang sedang dibangun atau dikembangkan, seperti proyek konstruksi, dan kemudian menambahkan bunga tersebut ke dalam jumlah pokok pinjaman atau biaya perolehan aset tersebut. Bunga ini dikenal sebagai biaya bunga selama konstruksi, yaitu pengeluaran bunga atas pinjaman untuk aset yang dibangun untuk tujuan operasi atau dijual. Proses kapitalisasi ini hanya dapat dilakukan jika tiga syarat kapitalisasi terpenuhi. Tadi itu yang pertama seperti adanya aset kualifikasi atau qualifying asset. Yang kedua, aktivitas kapitalisasi berlangsung atau capitalization period, dan penentuan jumlah yang dikapitalisasi atau amount to be capitalized. Untuk menghitung jumlah yang dikapitalisasi, perusahaan menggunakan konsep akumulasi rata-rata tertimbang yang membebankan biaya bunga berdasarkan jumlah waktu pengeluaran konstruksi yang dapat dikenakan bunga. Penentuan suku bunga untuk kapitalisasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu menggunakan tingkat bunga spesifik pada pinjaman yang secara khusus mendanai aset tersebut untuk bagian akumulasi pengeluaran yang lebih kecil atau sama dengan pinjaman itu, dan menggunakan suku bunga rata-rata tertimbang dari utang umum lainnya untuk bagian akumulasi pengeluaran yang melebihi pinjaman khusus. Dalam konteks pengeluaran untuk tanah, bunga hanya dikapitalisasi jika tanah dibeli dengan tujuan membangun suatu bangunan. Selain itu, pendapatan bunga yang diperoleh tidak boleh secara otomatis saling hapus atau offset dengan biaya bunga, kecuali berasal dari pinjaman tertentu. Kesimpulan dari pembahasan mengenai valuation property plant and equipment serta pertukaran aset dan moneter, ada beberapa poin utama yang perlu kita garis bawahi, yaitu yang pertama, dalam penilaian PPE, perusahaan harus selalu menggunakan dasar nilai wajar baik dari aset yang diserahkan maupun yang diterima. Hal ini memastikan bahwa aset dicatat secara objektif sesuai dengan nilai ekonominya. Yang kedua, dalam pertukaran aset dan moneter, perlakuannya sangat bergantung pada substansi komersial. Jika ada substansi komersial, baik keuntungan maupun kerugian harus segera diakui. Namun, jika tidak ada substansi komersial, keuntungan harus ditangguhkan agar nilai aset tidak lebih saji. Yang ketiga, terkait biaya setelah perolehan, tidak semua pengeluaran biaya langsung dikapitalisasi, hanya pengeluaran yang meningkatkan manfaat ekonomis di masa depan yang ditambahkan ke nilai aset, sedangkan perbaikan rutin cukup dicatat sebagai beban. Dan terakhir, dalam hal pelepasan PPE, perusahaan
perusahaan bisa melepaskan aset melalui penjualan, pertukaran, konversi dipaksa, atau ditinggalkan. Setiap pelepasan harus mencatat selisih antara nilai buku dan nilai yang diterima sebagai keuntungan atau kerugian, agar laporan keuangan tetap menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, inti dari semua materi ini adalah bagaimana perusahaan menjaga agar aset tetap dicatat, dikelola, dan dilepaskan secara wajar dan transparan, sehingga laporan keuangan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Oke, sekian dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 7 dengan materi acquisition, disposition, property, and plans. Terima kasih telah mendengarkan materi sampai habis. Saya Rifki Zibirana Fatali, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.